Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di kegiatan rutinitas kita tausiah pada hari ini yang akan disampaikan oleh Hajah Munirah SPDI ya, dengan judul persaudaraan. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keberkahan, baik Ustadz dan Ustazah, siswa-siswi selalu diberikan semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya. Jadi tentang persaudaraan yang akan disampaikan oleh Hajah Munirah, ya biasanya dalam surah Al-Hujurat paling banyak yang berbicara tentang persaudaraan, suku, berbicara tentang wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum, bersangka baik, semuanya rata-rata dalam surah Hujurat itu berbicara tentang sosial, hubungan kita dengan sesama makhluk. Lah, ya, salah satunya ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kita bisa mendamaikan, kita sebagai kaum muslimin, orang beriman, sama-sama kita bisa mendamaikan bila saudara kita terjadi perselisihan. Bukan kita yang menjadi kompornya untuk membakar. Nah, ya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada Ustazah Munirah. Dengan hormat Hajah Munirah SPDI kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan Ustadz Arif Baiti Rahman MPD, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan semua guru-guru, ustadz-ustazah, serta karyawan-karyawati SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang saya sayangi dan saya banggakan, siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang alhamdulillah pada hari ini bisa bergabung bersama dalam kegiatan kita yaitu tausiah Ramadan yang sudah ke-25 ini. Mudah-mudahan apa saja yang kita dapatkan dari hari pertama Ramadan sampai hari ini bisa kita amalkan, dan ada beberapa hari ke depan lagi kita masih kegiatan tausiah ini. Kemudian untuk judul yang akan disampaikan pada hari ini yaitu persaudaraan, dan juga ada Ustadz Ali menitip untuk menyampaikan tentang puasa Syawal. Jadi yang pertama dulu disampaikan tentang tentang persaudaraan. Sesudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat besar di dalam keimanan kita adalah saudara-saudara kita yang soleh. Oleh karena itu persaudaraan di dalam Islam menempati tempat yang tinggi, yang mulia. Salah satu di antaranya adalah salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada hari kiamat, yaitu rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Suatu yang dibangun atas cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, dan berpisah karena Allah. Yang dimaksudkan dalam hadis tadi adalah mereka berteman karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik kepada kesolehan, kedekatannya kepada Allah,
bukan tertarik kepada dunia dan harta. Jadi berteman tersebut dibangun di atas iman sampai maut memisahkan. Sehubungan dengan dekatnya Lebaran, maka salah satu cara memperkuat tali persaudaraan kita adalah yaitu dengan menyambung tali silaturahmi berkunjung kepada sesama. Ya. Jadi nanti kalau orang tua mengajak kita untuk silaturahmi ke rumah keluarga, nenek, sepupu, dan orang-orang terdekat kita, ikut ya, jangan sampai ketinggalan, karena itu salah satu cara yang paling dekat yang kita mudah untuk memahaminya, yaitu tentang persaudaraan. Jadi sambunglah tali persaudaraan dengan saling mengunjungi, memberikan penghargaan berupa oleh-oleh, hadiah, atau sebagian harta yang lain. Sambunglah persaudaraan dengan lemah lembut, muka berseri-seri dan rasa hormat, karena sesungguhnya ia termasuk peringatan yang baik serta memiliki pahala yang besar. Silaturahmi juga merupakan asal penyebab masuk surga, serta menyambung hubungan Allah dengan hambanya di dunia dan di akhirat. Nah, sebagaimana hadisnya, tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Dan sesungguhnya silaturahmi juga penyebab panjangnya umur dan banyak rezeki. Nabi Muhammad SAW bersabda, Jaringan Ustaz Munirah kah? Ustaz Fahmi. Pinanya sinyal sidin, Bang. Pina Tegana tuh. Di sini aman aja nah. Ustaz Arol tuh aman, Jowi nanya. Nggih. Aman. Nah, hilang suara ini mana nih? Nah, hilang Jasidin nih. Pinanya lockout nih. Berarti mungkin kita tunggunya masuk bahasa belum? Rekamannya kalau di stop lah dulu. Nah, diam. Ya, kita tunggu dulu lah. Ustazahnya masih lagi proses untuk masuk kembali.
Ya, silakan Ustazah. Sambung Mohon kembali. maaf. Aduh, di rumah. Ya, oke. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa saja yang senang diluaskan rezekinya serta diperbanyak lagi rezekinya, maka perbanyaklah silaturahmi. Maka jadilah tali silaturahmi dan janganlah memutuskannya. Ingat selalu apa yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang gemar bersilaturahmi. Kemudian konsep Islam tentang persaudaraan secara luas, nah, sebagaimana tadi kata Ustaz Ali dalam surah Al-Hujurat. Ya. Jadi disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai manusia, sungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, dalam ayat ini disebutkan ajaran-ajaran Islam diantaranya adalah bahwa Islam memandang kemanusiaan adalah sebagai persaudaraan yang besar. Di bawah persaudaraan ini semua manusia setara dan mempunyai hak yang sama dalam kehormatan, kemuliaan, sebagaimana hak mereka dalam pergaulan yang baik dan kesempatan yang sama. Islam menghormati keanekaragaman warna kulit, bahasa, ras, bahkan dalam keyakinan. Atas dasar persaudaraan, maka semua manusia di dunia ini merupakan satu anggota keluarga. Islam sangat benci terhadap segala usaha dalam memecah belah suatu ikatan persatuan atau menjadikan kelompok-kelompok baik dalam keyakinan atau golongan. Nah, mudah-mudahan kita dapat mempererat lagi tali silaturahmi atau persaudaraan. Kemudian selanjutnya tentang puasa sunnah di bulan Syawal. Jadi ini sudah dijelaskan di awal tentang puasa, kemudian di sini dibahas tentang khusus di bulan Syawal. Jadi berpuasa merupakan salah satu ibadah yang unik. Orang-orang yang berpuasa termasuk juga puasa sunnah. Yang merupakan ciri daripada meninggalkan makan, minum, meninggalkan syahwat atau keinginan yang terlarang. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan terlarang lainnya. Bahkan menjaga hati dari segala sesuatu selain Allah. Sebenarnya yang diharapkan oleh orang yang berpuasa ialah mendapatkan ridho dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan akhir kita ya daripada melaksanakan ibadah, yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ketika kita berpuasa dapat melaksanakan hal-hal di atas, tentunya pengaruhnya terhadap pembentukan jiwa kita sangat luar biasa. Itulah manfaat dan hikmah dari berpuasa, termasuk puasa sunnah. Hikmah lain seperti yang sudah dijelaskan di atas adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah dekat dengan Allah, tentunya apa saja yang kita inginkan pasti akan Allah kabulkan. Orang-orang tua kita umumnya suka memperbanyak puasa. Nah, untuk apa tujuannya? Yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dekat kemudian memohon kepada Allah, misalnya agar anak-anaknya sukses dalam belajar, sukses untuk segera mendapatkan pekerjaan, sukses untuk kemuliaan hidupnya dan sebagainya. Maka Allah pun tidak segan untuk mengabulkannya. Puasa juga merupakan sikap prihatin. Untuk keberhasilan kita memang diperlukan keprihatinan. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Asr bahwa keprihatinan itu diperlukan. Dan disebutkan 2 kali.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita perhatikan maksud dua ayat di atas, yang diulang 2 kali, hal itu menunjukkan bahwa Allah sekali lagi hendak menunjukkan bahwa apabila kita ingin memperoleh kemudahan atau kesuksesan, maka harus didahului dengan kesulitan atau keprihatinan. Nah, jadi ketika kita puasa, seharusnya kita berusaha untuk menghayati hikmah puasa. Dengan menghayati hikmahnya, puasa kita akan lebih bernilai dan bermakna bagi diri kita. Selain memiliki muatan ibadah yang sangat agung, puasa juga menyehatkan badan. Sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat. Begitulah Rasulullah SAW bersabda. Nah, selanjutnya puasa Syawal adalah puasa sunnah selama 6 hari di bulan Syawal. Dalilnya yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, fadzalika siyamud dahri." Artinya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itulah puasa sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim. Jika sudah puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan puasa di bulan Syawal, ini disebut Rasulullah SAW ibarat berpuasa sepanjang tahun. Mengapa demikian? Dalam hitungan matematika, kita dapat membuat ilustrasi 1 tahun rata-rata 360 hari. Ini dalam hitungan Hijriyah, kalaunya Masehi lebih dari 360 ya. Jadi 1 hari puasa bernilai 10 pahala. Puasa Ramadan memiliki nilai 300 pahala. Dan ditambah Syawal 6 hari, 1 hari 10 pahala berarti 6 hari bernilai 60 pahala. Nah, jika kita tambahkan 300 dengan 60 menjadi 360. Setara dengan jumlah hari dalam setahun. Itulah yang dimaksud dengan sepanjang masa. Sungguhnya beramal bukan hitung-hitungan. Tapi yang diharapkan dari amal tersebut adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keimanan. Praktek berpuasa 6 hari di bulan Syawal boleh dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengerjakan secara berturut-turut setelah hari raya. Jadi hari raya pada tanggal 1 Syawal itu haram berpuasa. Nah, boleh kita mulai dari tanggal 2. Boleh tanggal 2, yaitu tanggal 2 sampai tanggal 7 Syawal. Kemudian boleh juga mengerjakannya secara berturut-turut ataupun tidak. Boleh tanggal 2 karena tanggal 5 pulang, tanggal 7 misalnya, atau tanggal 10 atau pertengahan bulan. Nah, dikerjakan pada 3 hari sebelum hari Abyad atau puasa Abyad, yaitu tanggal 10, 11, 12. Nah, dilanjutkan dengan puasa Abyad misalnya tanggal 13, 14, 15. Bolehlah puasa aja Senin Kamis, boleh. Nah, bisa juga dikerjakan pada saat puasa sunnah Senin Kamis. Nah, kemudian kalau misalnya ada yang haid di bulan Ramadan, nifas, atau musafir, atau sakit, nah bagaimana? Apakah mengqada dulu atau puasa Syawal? Atau bagaimana? Nah, lantas bagaimana bagi yang ada hutang puasa karena haid, nifas, hamil, menyusui, sakit, musafir, mau membayar puasa Ramadan atau qada dulu atau puasa sunnah Syawal dulu? Nah, karena puasa Ramadan itu 29 atau 30 hari, jika ia haid 7 hari berarti dia belum 1 bulan, masih kurang 7 hari. Maka diganti di bulan lain. Nah, makanya dinamakan dengan puasa qada. Nah, caranya bagaimana? Kita bayar dulu qadaan, kita selama 7 hari tadi, ya, berapa hari yang ditinggalkan, dan ini wajib berniat pada malam hari. Jadi niatnya wajib pada malam, seperti puasa Ramadan kita berniat pada malam hari. Begitu juga dengan puasa qadaan. Jadi berniat pada malam hari. Nah, kemudian setelah selesai mengerjakan puasa qada, baru dilanjutkan dengan puasa Syawal. Inilah yang paling afdal, yang paling bagus. Selesaikan dulu hutang puasanya, kemudian lanjutkan dengan Syawal. Jadi tidak hanya perempuan yang haid saja, tapi bisa juga kalau laki-laki mungkin karena sakit, karena musafir dan lain-lain. Nah, yang memang
tidak bisa puasa misalnya. Nah, atau bisa juga merasa berat dengan 7 hari qadaan, kemudian 6 hari Syawal, berarti 13 hari. Nah, misalnya bolehlah puasanya di qada Ramadan tadi langsung berniat juga Syawal. Jadi misalnya puasa di bulan mengqada di bulan Syawal, berarti kita mengqada di bulan Syawal, maka insya Allah otomatis juga dapat Syawalnya. Kalau misalnya merasa berat, mengqada dulu baru membayar, baru puasa Syawal. Tapi yang paling bagus, yang paling afdol, paling utama adalah bayari dulu hutang, qadaan selama puasa tadi berapa hari. Ada yang 15 hari misalnya haidnya, berarti bayari 15 hari. Nah, ada lagi waktu tersisa, nah, gunakan untuk Syawal. Kemudian kalau merasa keberatan, bisa puasa qada di bulan Syawal, maka akan mendapatkan juga sunnah Syawal. Nah, adapun fungsi atau hikmah puasa 6 hari di bulan Syawal, yaitu memberikan pahala puasa sepanjang masa, seperti halnya sholat rawatib yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan pada sholat fardu. Puasa Syawal juga menyempurnakan puasa Ramadan. Menjadi tanda diterimanya puasa Ramadan ini karena apabila Allah menerima amal seorang, maka Allah menunjukkan lagi dengan mengerjakan amal soleh yang lainnya. Artinya meningkat ibadahnya setelah bulan puasa. Tanda mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikannya yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah telah selesai Ramadan, maka lanjutkan lagi dengan Syawalnya. Nah, amal untuk mendekatkan diri kita kepada Allah tidak berhenti dengan selesainya bulan Ramadan, bahkan menjadi kekal untuk terus dilaksanakan. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman, dijadikan manusia yang bertakwa, dipelihara dari segala bala dan bencana, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang berkah lagi halal, dilapangkan hati, diterima amal ibadah, diselamatkan dari fitnah akhir zaman, dan dibebaskan dari api neraka dengan berkat Al-Quran, berkat bulan Ramadan ini, dan berkat malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat disampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustazah Hajah Munirah SPDI yang telah menyampaikan isi tausiahnya. Mudah-mudahan kami yang mendengarkan bisa mengambil hikmah pelajaran yang apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya Ustaz Nasrullah ada yang ingin disampaikan? Cukup Ustaz. Ya, silakan. Untuk khataman tadi kayak mana? Oh, iya, ya betul. Iya. Bentar. Insyaallah kita hari Senin, insyaallah hari Senin kita akan melaksanakan kegiatan khataman untuk pesantren Ramadan. Jadi setelah ini nanti yang ditunjuk, yang mungkin sudah dikabari oleh kelompok tahsin tahfiznya agar bisa bertahan untuk kita latihan dulu sebentar. Nah, jadi ada beberapa orang yang dipinta perwakilan nanti untuk khataman tersebut dan kita sudah membagi surahnya masing-masing. Insya Allah untuk pelaksanaan nanti penutupan itu hari Senin. Jadi hari ini latihan, setelah tausiah ini, jadi dimohon tidak usah keluar dari aplikasi Zoom, kita langsung lanjut ke latihan. Adapun yang hari Minggu nanti insya Allah kita akan ada gladi dan hari Senin kita pelaksanaan. Nah mungkin itu cukup. Jadi yang lain yang petugas kita mohon bertahan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nasrullah SPDI yang telah menyampaikan.
untuk pesan-pesan yang ikut khataman agar bisa bertahan, dan yang tidak ikut kami persilakan. Kita tutup dulu dengan mengucapkan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.